banjir besar kembali melanda Malaysia, kali ini menghantam negara bagian Johor dengan dampak yang luar biasa. Pada tanggal 20 Maret 2025, hujan deras yang turun tanpa henti menyebabkan banyak wilayah di Johor baru terendam air dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air bah yang datang tiba-tiba membuat banyak warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka, sementara ribuan rumah dan kendaraan terendam hingga mengalami kerusakan parah. Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat yang harus berjuang menyelamatkan diri dari derasnya arus banjir yang terus meningkat. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi kendaraan kini berubah menjadi sungai dadakan, memutus akses ke berbagai wilayah dan membuat proses evakuasi semakin sulit dilakukan. Mana orang yang suka panggil hujan kulu macam itu? Tengok, apa macam kawan-kawan ini sudah turun. Sapa-sapa, you orang betul-betul telur. Kita mau kerja pun tak boleh. Tengok, semua lecak. Baru pukul 8 sudah turun hujan. Banyak telur. Lagi satu kawan-kawan dilepas loli ya. Lagi dia orang pergi kerja tak ada mandi punya lah. Uncle tahu. Betul punya Uncle cakap, dia orang pergi kerja tak ada mandi. Basuh muka pun tak ada. Macam inilah. Tengok hujan turun. Dia orang punya pasal semua. Dilepas loli punya pasal. Kalau dilepas mesin okey mandi. Dilepas loli punya pasal semua lah. Banyak teruk. Itu sebab Uncle cakap banyak teruk. Kerugian akibat bencana ini pun tidak main-main. Meskipun belum ada angka resmi mengenai total kerugian yang ditimbulkan, dampak finansialnya sudah mulai dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bisnis lokal yang bergantung pada aktivitas harian terpaksa menghentikan operasionalnya. Sementara, pemilik usaha kecil kehilangan sumber penghasilan mereka akibat barang dagangan yang kanyut atau rusak. Tak hanya itu, sektor perumahan menang alami pukulan telak dengan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal mereka sekejap mata. Pemerintah setempat kini harus menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan yang cukup untuk bertahan di tengah situasi yang semakin memburuk. Okay guys, sekarang dah 1.50 jalan Pasir Gudang dekat masuk ke Kota Masai. Air dah naik, tak boleh lalu lah. Menanggapi krisis, pemerintah Malaysia bergerak cepat dengan menerjunkan tim penyelamat ke berbagai wilayah terdampak. Evakuasi dilakukan secara bertahap, memprioritaskan kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Pusat-pusat pengungsian didirikan di beberapa titik, menampung korban banjir. Namun terbatasnya kapasitas membuat banyak warga harus bertahan di tempat yang kurang layak. Selain itu, cuaca yang masih belum bersahabat dan curah hujan yang diperkirakan akan terus tinggi. Dan beberapa hari ke depan semakin memperumit upaya penyelamatan. Di tengah situasi yang serba darurat, banyak warga mulai kehilangan harapan dan mengeluhkan lambatnya distribusi bantuan yang masih belum merata di seluruh area terdampak. Krisis ini juga mengundang perhatian dari komunitas internasional. Sejumlah negara tetangga, termasuk Indonesia dan Singapura, telah menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan demi meringankan penderitaan para korban. Beberapa organisasi non-pemerintah mulai menggalang donasi dan menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, serta perlengkapan darurat untuk para pengungsi. Meski demikian, bantuan yang datang dari luar negeri tidak akan cukup jika tidak disertai dengan upaya nyata dari pemerintah Malaysia sendiri dalam menangani dampak jangka panjang dari bencana ini. Tanpa kebijakan yang tepat dan eksekusi cepat, krisis ini dapat terus memburuk dan memperparah penderitaan masyarakat yang sudah kehilangan hampir segalanya. Dampak dari banjir ini diprediksi terasa dalam sektor ekonomi, khususnya di bidang pertanian dan industri yang menjadi tulang punggung Johor. Banyak lahan pertanian terendam, membuat para petani menghadapi ancaman gagal panen yang menyebabkan kelangkaan pasokan pangan di pasar domestik. Sementara itu, sektor industri yang bergantung infrastruktur transportasi mengalami hambatan besar, kaku banyak jalan utama dan jalur distribusi. Dampak finansialnya sudah mulai dirasakan
oleh berbagai lapisan masyarakat. Bisnis lokal yang bergantung pada aktivitas harian terpaksa menghentikan operasionalnya. Sementara, pemilik usaha kecil kehilangan sumber penghasilan mereka akibat barang dagangan yang kanyut atau rusak. Tak hanya itu, sektor perumahan menang alami pukulan telak dengan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal mereka sekejap mata. Pemerintah setempat kini harus menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan yang cukup untuk bertahan di tengah situasi yang semakin memburuk. Menanggapi krisis, pemerintah Malaysia bergerak cepat dengan menerjunkan tim penyelamat ke berbagai wilayah terdampak. Evakuasi dilakukan secara bertahap, memprioritaskan kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Pusat-pusat pengungsian didirikan di beberapa titik, menampung korban banjir. Namun terbatasnya kapasitas membuat banyak warga harus bertahan di tempat yang kurang layak. Selain itu, cuaca yang masih belum bersahabat dan curah hujan yang diperkirakan akan terus tinggi. Dan beberapa hari ke depan, semakin memperumit upaya penyelamatan. Di tengah situasi yang serba darurat, banyak warga mulai kehilangan harapan dan mengeluhkan lambatnya distribusi bantuan yang masih belum merata di seluruh area terdampak. Krisis ini juga mengundang perhatian dari komunitas internasional. Sejumlah negara tetangga, termasuk Indonesia dan Singapura, telah menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan demi meringankan penderitaan para korban. Beberapa organisasi non-pemerintah mulai menggalang donasi dan menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, serta perlengkapan darurat untuk para pengungsi. Meski demikian, bantuan yang datang dari luar negeri tidak akan cukup jika tidak disertai dengan upaya nyata dari pemerintah Malaysia sendiri dalam menangani dampak jangka panjang dari bencana ini. Tanpa kebijakan yang tepat dan eksekusi cepat, krisis ini dapat terus memburuk dan memperparah penderitaan masyarakat yang sudah kehilangan hampir segalanya. Dampak dari banjir ini diprediksi terasa dalam sektor ekonomi, khususnya di bidang pertanian dan industri yang menjadi tulang punggung Johor. Banyak lahan pertanian terendam, membuat para petani menghadapi ancaman gagal panen yang menyebabkan kelangkaan pasokan pangan di pasar domestik. Sementara itu, sektor industri yang bergantung infrastruktur transportasi mengalami hambatan besar, kako banyak jalan utama dan jalur distribusi. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.